Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya belusukan lagi. Ini ceritanya akan masuk hutan, di mana hutan ini berdekatan dengan pantai Laut Selatan. Nah, di situ teman-teman, itu pantai Laut Selatan. Dan kita melewati ini pohon-pohon cemara kayak gini. Nah, suasananya sangat adem ya, anginnya sepoi-sepoi di sini. Nah, seperti ini. Kita nanti akan menuju ke salah satu tempat di mana tempat tersebut menurut dari penuturan warga ya, itu ada hubungannya dengan ini makhluk aneh begitu ya, makhluk misterius begitu, yang konon katanya mirip manusia namun bentuknya itu kerdil ya, artinya manusia kerdil gitu ya saudaraku. Nah, nyampe di sini teman-teman, kita sudah bisa melihat hamparan pasir yang sampah-sampah di sini dominan ini kelapa begitu ya, pohon-pohon kelapa ataupun buah kelapa gitu kayak gini. Nah, dan di sini ini tidak dianjurkan untuk bermain air ya, tidak dianjurkan bermain air karena memang ombaknya itu besar. Ombak di sini itu besar, beda dengan pantai-pantai yang boleh bermain pasir maupun mandi air laut di sini gitu ya. Nah, kayak gitu, itu ombaknya menggulung tinggi seperti itu. Jadi kita melipir ini pantai dulu untuk mendapati mendapati hutannya dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalaupun audionya agak terganggu ya mohon maaf, karena di sini adalah pantai sehingga angin di sini cukup kencang banget ya, cukup kencang sekali. Nah, di sini teman-teman ada area konservasi ya, area konservasi penyu. Nah, itu ada ini ya, ada patung. Nah, patung itu identik dengan sosok Nyi Roro Kidul. Nah, itu teman-teman ya, sosok Nyi Roro Kidul. Tapi tujuan saya bukan di sini ya. Saya akan melipir ini dulu, melipir pantai sampai mendapati hutannya nanti. Melipir pantai sampai mendapati hutannya, yang dimana di dalam hutan itulah terdapat rumah begitu ya, rumah dari manusia kerdil, rumah dari manusia kerdil. Jadi tidak sedikit warga begitu ya, yang menurut dari cerita turun-temurun itu manusia kerdil itu bermukim di tempat tersebut. Tapi untuk menuju ke lokasinya kita harus masuk hutan dulu. Nah, hutannya ini berada di dekat pantai ini teman-teman. Nah, di situ ada penangkaran penyu. Oke. Dan itu tidak boleh kita masuk sembarangan ya, karena itu dijaga. Oke. Wih, suasananya kayak gini. Wih, itu ombaknya sangat-sangat besar yo. Saya nggak bisa ini yo, berdekat-dekatan dengan air. Aku trauma teman-teman. Aku trauma air aku. Oke. Nah, dari sini kita sebetulnya sudah mulai sampai ke area hutan ya. Tapi ini masih di pinggiran dari penangkaran penyu. Wih. Kayak gini teman-teman. Ya, kita nanti ada semacam apa ya istilahnya, tantangan tersendiri karena area tersebut itu terkenal angker, saudaraku. Area tersebut terkenal angker dan juga sakral begitu ya.
Jadi untuk menuju ke rumah makhluk kerdil tadi, itu katanya itu di depannya itu ditandai dengan ini, sosok patung begitu ya. Patungnya itu patung Bagong. Tahu Bagong ya teman-teman ya. Bagong itu yang kalau dalam pewayangan itu ini ayang-ayangnya Semar ya, bayangannya Semar. Ih, saking besarnya loh sampai nyampe sini loh, kayak gini teman-teman. Aku kayaknya harus lebih ini dulu deh, agak merepet ke daratan. Lumayan cukup menantang saudaraku, dan ya lelah sih, lelah begitu ya. Tapi kita ingin melihat begitu ya, penasaran banget dengan cerita warga yang di dalam hutan terdapat rumah manusia kerdil. Wih, kayak gini teman-teman. Masih jauh ya Kang? Saya ini saat ini sepertinya ini ya, harus lebih melihat di daerah sini dulu. Karena ini sebetulnya ini untuk aksesnya ya, untuk aksesnya itu ini saya juga nggak tahu gitu loh. Ini hanya menurut dari penuturan warga. Kita coba lihat di dalam ya. Oke, kita coba lihat di dalam. Sepertinya masih kurang jauh deh. Masih kurang jauh sebetulnya. Coba kita lihat di situ yuk. Apakah itu yuk? Ya sebentar. Ini sudah masuk hutan teman-teman, tapi hutan di pinggiran pantai ya. Ya hutan di pinggiran pantai itu ya didominasi dengan pohon-pohon kelapa kayak gini. Oh itu teman-teman, itu loh. Jadi itu mungkin kita coba ini dulu. Sepertinya di situ di depan ini saya melihat semacam papan nama gitu ya. Semacam papan nama. Ayo. Nah, betul sekali teman-teman. Betul sekali. Jadi warga sini menamakannya dengan Gua Wil ya. Lah, Wil itu tadi ya yang dimaksud dengan nama dari manusia kerdil tadi ya. Jadi manusia kerdil itu oleh warga itu dinamakan Wil gitu ya, teman-teman. Nah, karena rumahnya berada di sini sehingga dinamakan Gua Wil. Nah, ini ada tulisan selamat datang di Gua Wil. Nah, ayo kita coba lihat yuk. Kita coba lihat apa sih dan seperti apa yo rumah dari gua, maksud saya rumah dari manusia Wil itu tadi, manusia kerdil. Oke, apakah juga ada hubungannya dengan Ratu Laut Selatan? Apakah manusia kerdil itu adalah semacam prajuritnya Ratu Laut Selatan atau gimana? Nah, ini teman-teman, ini yang dinamakan Gua Wil. Wih, jadi ini merupakan ini ya, gua begitu ya, merupakan gua yang berada di bawah tebing. Kalau melihat dari ketinggian tebing ini mungkin ada 100 meteran ini teman-teman, sangat tinggi sekali gitu. Kita coba lebih mendekat. Nah, di sisi luar ya, nah di sisi luar tuh ada semacam ini ya, stalaktik begitu ya, yang ada tetesan air begitu ya di ujungnya. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi mulut gua ini sekilas itu untuk panjangnya itu kisaran 20 meter ya. Nah, seperti ini ya, kisaran 20 meter. Terus ada stalaktik dan stalagmitnya, artinya ini pembentukan
yang sudah cukup tua begitu ya, bisa ratusan tahun atau mungkin sudah ribuan tahun atau bisa lebih dari itu gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat secara lebih dekat begitu ya, bentuk stalaktik ini aneh dan unik ya. Semacam bentuk apa ini ya, semacam ada ular yang lagi keluar dari dalam tebing begitu ya, seperti bentuk ular. nah ya. Gitu betul. Lu Kang, ini bentuk apa? Nah ini bentuk kok mirip, aduh ya. Jadi gini teman, aku tak coba ini ya, lihat satu persatu keunikan-keunikan di Gua Wil ini atau rumah manusia kerdil ini. Nah tetesan air ini begitu ya, tetesan air ini itu netes dari itu stalaktik yang ada di atas itu. Nah itu teman-teman, jadi netes begitu artinya memang ada sumber mata air yang berada dari dalam tebing ini. Netes dari kepala ular kayaknya. Iya bentuknya itu loh seperti kepala ular gitu. Terus setelah dia netes sekian lama begitu, maka dia akan membentuk stalagmit. Ada tonjolan begitu ya, endapan-endapan dari tetesan air inilah nanti membentuk stalagmit seperti ini. Artinya ini sudah cukup tua begitu ya saudaraku ya. Nah kayak gitu tuh, seperti ini saudaraku. Terus kita coba lebih maju lagi masuk ke dalam begitu ya. Nah di sini teman-teman ada stalaktik yang luar biasa bentuknya, seperti mirip makhluk-makhluk mitologi gitu. Dan apakah ini gitu ya, kita coba agak ini dulu teman-teman ya, agak halus sedikit lah. Apakah ini ya yang dimaksud oleh warga adanya makhluk kerdil itu yang saat ini sudah membatu begitu? Apakah yang ada di depan kita ini? Kita tidak tahu, tapi secara yang saya lihat di sini ini merupakan stalagmit ya, tonjolan endapan dari tetesan air begitu yang menonjol ke atas begitu, yang sudah cukup panjang begitu. Namun ini membentuk seperti manusia yang lagi berdiri saudaraku ya. Membentuk manusia yang lagi berdiri, bertapa begitu ya. Menjadi patung begitu. Jadi inikah yang dimaksud dengan manusia kerdil itu? Sehingga warga sini menyebutnya dengan Wil gitu ya. Wil itu manusia kerdil. Jadi tidak hanya di daerah sini saja sebetulnya nama Wil itu tadi yang merupakan manusia kerdil, penghuni hutan rimba begitu ya. Di daerah-daerah tertentu itu ada yang menyebutnya ini bunian begitu ya. Nah di sini ada bendera juga. Jadi sudah dibuat untuk ini ritual. Begitu. Loh kayak gini. Kali ya ada orang ritual mungkin tempat mencari pesugihan. Kurang tahu ya. Yang jelas kalau ada orang yang ritual di sini, yang pastinya tujuannya bermacam-macam ya. Ada untuk seperti keselamatan diri, untuk ini kedikdayaan, supaya dagangannya laris ya, penglarisan begitu ya, macam-macam lah ya, namanya juga tujuan itu pasti macam-macam tujuannya. Kita coba naik ke atas teman-teman. Di sini ada ini penampung air ya. Loh ini sampai saking dia menetes secara terus menerus begitu, ini sudah amber ini, satu jurigen ini amber. Loh sampai meluap kayak gitu teman-teman. Loh terus yang di situ teman-teman, jadi endapannya itu sampai besar kayak gini. Loh ini loh kayak semacam kuda loh. Loh bentuknya seperti kuda atau kelinci ya, lebih ke kelinci sih kalau di kamera gitu ya. Loh jadi ini ya, seperti kelinci kan? Ya seperti kelinci kalau di kamera. Loh seperti kelinci teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan manusia kerdil itu tadi. Nah ini loh, jadi kalau dilihat dari sini memang seperti manusia kerdil. Loh makhluk yang berdiri begitu. Nah atau memang benar-benar ada manusia kerdil itu, benar-benar ada begitu ya. Terus rumahnya itu di sini kan pastinya. Ini kalau di zaman
dulu kan pastinya ini hutan gitu ya, terus berdekatan dengan pantai. Loh, kayak gitu teman-teman. Terus di sini itu terdapat ini semacam rongga di sini. Nah ini loh, apakah ada ruangan di dalam ya? Loh, ini masih itu seperti oh enggak luas kan? Iya kan? Enggak begitu dalam sih. Apa kira-kira nggak ada ular ya? Kalau ular tuh pastinya ada lah kalau di gua itu. Cuman dia kalau siang hari itu lebih ke di sarangnya. Tuh, ya kan? Tuh, gak begitu dalam teman-teman. Gak tahu kalau di situ yo. Sepertinya di situ ada rongga lagi itu. Loh itu loh, ada rongga lagi di situ. Mungkin itu ada ruangan mungkin di situ. Tapi kok banyak bekecot yo. Loh ini masak makanannya Kang. Mana? Loh ini loh. Iya. Apa tadi? Kelapa jatuh. Kelapa jatuh mungkin yo. Iya. Kayak ada orang yang ini. Ya ini kayak bekas dimakan ya Kang ya. Loh ini loh. Ini dimakan siapa ini bekecot sebegini demikian banyak ini cangkang Iya. bekecot ini. Ya kan bekecot putih. Loh. Apa memang ada makhluk itu yo? Ini makanannya gitu loh. Seperti bekas makanan. Atau memang dimakan ular mungkin? Atau ada makhluk-makhluk tertentu di sini yang sengaja membawa bekecot-bekecot ini ke sini gitu. Terus itu ada tempat pertapaan gitu di situ. Loh, itu ada tempat pertapaan. Loh ini loh. Ada tempat pertapaan. Itu kan alas duduk itu. Iya. Loh ini loh. Ada orang duduk. Ini kan alas duduk toh. Iya. Berarti tempat ritual ini. Bisa jadi ya kalau tujuan dari orang-orang yang ritual itu kan memang bermacam-macam ya. Yang jelas itu ada yang tujuannya kedikdayaan, ada tujuan penglarisan, ada tujuan keselamatan begitu ya. Ada tujuan pesugihan. Itu wis sudah menjadi apa ya, menjadi hal yang umum begitu ya. Di tempat-tempat sakral itu tujuan-tujuan dari berbagai macam tersebut itu ya pasti ada lah, tapi kita tidak tahu. Loh itu ada ini, ada semacam rongga di situ. Loh, semacam rongga dan ini ya tetesan air dari atas ini ya. Saat ini itu membentuk sisik teman-teman. Loh seperti ini ya, membentuk sisik. Seperti sisik ular ini. Loh kayak gini loh. Bagus sekali ya Kang. Membentuk sisik ular. Loh gini loh. Loh. Ya kan? Dan ini aman diminum, biasanya aman. Kayak gini nih, tetesan stalaktit kayak gini ini aman diminum. Karena biasanya itu kandungan pH-nya tinggi. Airnya enggak asli. Enggak, biasanya sudah ke filter begitu ya. Kan ini kan bukan ini, bukan sumber mata air yang dari bawah, tapi ini endapan dari atas begitu ya. Yang mengendap begitu, yang meresap dari celah-celah tebing ini gitu. Loh. Wih. Kayak gitu teman-teman. Ini loh, seperti sisik gitu loh. Ini sudah lama sekali. Jadi ini kan ada gundukan begitu, gundukan stalagmit yang cukup besar. Artinya ini terbentuk dari tetesan air gitu, yang dari atas itu endapan mineralnya ini mengendap begitu ya, mengalami pengapuran sehingga membentuk stalagmit yang seperti ini besarnya. Wih. Oke, kita cukup ya teman-teman ya, jelajah di Goa Wil yang diduga merupakan rumah dari
makhluk kerdil atau manusia kerdil yang berada di pinggir laut selatan, teman-teman. Nah, hanya kisaran 300 meteran lah dari sini. Semoga bermanfaat saudaraku, dan terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.